Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari sebuah risalah atau kitab yang sungguh sangat luar biasa. Kitab berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau dengan judul lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Judul yang mengungkapkan asal muasal buku ini ditulis sebagai jawaban tuntas dari sebuah pertanyaan berkaitan dengan penyakit dan bagaimana Islam menyediakan ruang untuk kesembuhan terhadap penyakit tersebut. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi biqalami atau karya dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Pada pertemuan pertama telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim beberapa hadis yang menceritakan tentang bagaimana Islam menyediakan ruang-ruang yang sungguh sangat komprehensif untuk mengatasi berbagai macam penyakit yang diderita oleh setiap muslim dan muslimah. Maka ada hadis-hadis yang menjamin bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian juga dijelaskan secara panjang lebar bagaimana wujud penyakit itu ada yang bersifat lahir maupun batin. Ada penyakit fisik dan ada penyakit psikis. Penyakit psikis sendiri pun bermacam-macam ya. Ada yang sifatnya bisa dirasakan langsung oleh orang yang mengalami penyakit tersebut. Seperti penyakit depresi ya. Penyakit sedih berkepanjangan atau apapun penyakit yang langsung bisa dirasakan oleh hati seseorang. Tapi ada penyakit-penyakit kejiwaan atau hati yang kadang-kadang orang yang mengalami penyakit tersebut justru jarang sekali yang merasakan kehadiran penyakit-penyakit tadi. Bahkan banyak di antara manusia yang tidak menyadari bahwasanya sesuatu itu adalah penyakit. Padahal ya secara lahiriah orang tidak memandangnya sebagai penyakit, tapi sesungguhnya itu adalah penyakit. Ya, pada pertemuan yang lalu disebutkan hingga rasa lapar sekalipun itu sesungguhnya adalah merupakan penyakit. Karena segala kekurangan yang dialami oleh tubuh maupun rohani, kekurangan apapun itu termasuk kekurangan makan dan minum, maka itu adalah merupakan penyakit yang dialami oleh seseorang. Kenapa disebut penyakit? Karena membutuhkan penanggulangan, membutuhkan solusi ya, membutuhkan sesuatu ya yang dimasukkan ke dalam tubuh kita atau ke dalam hati kita agar penyakit itu menjadi tersembuhkan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian akhir pertemuan kemarin ditutup dengan menyebutkan kisah bagaimana salah satu di antara metode penyembuhan penyakit hati. Ya, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Salah satunya dengan mempraktikkan apa yang disebut dengan ar-ruqyatus syar'iyyah. Ruqyah tapi yang dibenarkan oleh syariat. Ya, ruqyah itu artinya membaca sesuatu, menjampi sesuatu pada diri orang yang sakit agar tersembuhkan. Di masa jahiliyah dulu, ya, orang-orang menggunakan berbagai macam mantra. Tetapi di dalam Islam itu digantikan dengan membacakan Al-Quran, ya. Dengan membacakan Al-Quran seperti yang dipraktekkan oleh sebagian sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ketika mereka menggunakan surat Al-Fatihah itu untuk menyembuhkan penyakit seseorang yang terkena
gigitan, ya, terkena gigitan binatang berbisa. Penyakit yang dialami di sini adalah penyakit fisik, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa ruqyah itu tidak hanya digunakan, maaf, untuk mengusir jin, ya, untuk orang yang kesurupan atau mengalami penyakit hati saja, tapi juga digunakan untuk orang yang mengalami penyakit fisik. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan faqad athara hadzal dawa'u. Obat yang merupakan surat Al-Fatihah tadi ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa fi hadzal da' terhadap penyakit tersebut. Wa azalahu hatta ka'annahu lam yakun. Bisa menyembuhkan penyakit tersebut dengan izin Allah, sehingga seolah-olah orang yang terkena penyakit tadi belum pernah sakit sedikit pun, ya. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruh. Padahal yang namanya membaca surat Al-Fatihah, ya, bagi seorang muslim dan muslimah, bila ini adalah merupakan ruqyatun syar'iyah dan memang demikian adanya, maka itu merupakan cara dan metode penyembuhan yang paling mudah. Kenapa dikatakan paling mudah? Karena rata-rata muslim dan muslimah itu hafal surat Al-Fatihah, ya. Kalau disuruh baca surat Al-Baqarah, apalagi dari awal sampai akhir, persoalannya akan beda. Tetapi ketika itu adalah surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling banyak dihafal oleh setiap muslim dan muslimah, maka jelas itu merupakan hal yang sangat mudah. Walau ahsanal abdu tadawiya bil Fatihah. Ketika seorang hamba itu sudah terampil, kata orang Jawa prigel, menggunakan surat Al-Fatihah itu sebagai obat, la ra'alaha ta'tsiran ajiban, dia akan mendapatkan satu pengaruh, satu hasil yang luar biasa fisyifa di dalam proses penyembuhan. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim, pengalaman beliau sendiri. Wa makaththu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa. Aku pernah tinggal di kota Mekah selama beberapa waktu, dan di masa itu aku terkena beberapa macam penyakit. Ini pengalaman beliau. Wala ajidu tabiban wala dawaan. Saat itu bukan beliau enggak mau berobat, karena berobat di dalam Islam itu ada syariatnya, tadawau, silakan kalian berobat, wala tadawau biharamin, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Jadi pergi ke dokter, ke tabib, ya, ke seorang ahli pengobatan, selama itu tidak diharamkan, itu bagian daripada syariat Islam. Tapi beliau persoalannya adalah tidak mendapatkan seorang pun tabib atau dokter. Tidak menemukan satu pun jenis obat untuk menyembuhkan penyakit beliau. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Akhirnya beliau melakukan terapi mandiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'tsiran ajiban. Hasilnya sungguh sangat luar biasa. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alama. Maka aku meresepkan hal yang sama, ya. Beliau menggunakan istilah kedokteran asifu wasaf. Wasaf itu resep, ya. Fa asifu dzalika, aku resepkan itu kepada siapapun yang mengalami penyakit. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'a. Banyak di antara mereka begitu menjalankan, ya, menggunakan resep tersebut, alhamdulillah mengalami kesembuhan dari penyakit-penyakit mereka. Jadi ini adalah pengalaman praktik langsung dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Walakin, tetapi kata beliau, ha huna amrun yanbaghi tafattunu bih. Ada satu persoalan di sini yang perlu dicermati, ya. Sebagai sebuah metode penyembuhan yang dibenarkan syariat. Ruqyah syariah jelas kita pahami dan yakini sebagai metode yang selain didukung oleh nas-nas yang sahih, juga merupakan penyembuhan yang sudah dipraktekkan oleh para ulama jilan ba'da jil, melalui lintas generasi. Tetapi ada satu hal yang perlu dicermati kata beliau, wa huwa annal azkar wal ayati wal ad'iyata, baik itu zikir, ayat maupun doa, allati yustashfa biha, yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, wa yurqa biha, bisa digunakan untuk meruqyah, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyah. Pada hakikatnya memang merupakan cara yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah, ya. Ruqyah itu adalah metode yang bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Sama juga halnya dengan obat-obatan
ya, yang secara hukum alam sunnatullah memang bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Pada hakikatnya ruqyah itu berfungsi. It works. Tetapi persoalannya adalah walakin tastad'i qabulal mahal. Tetapi yang pertama yang harus diperhatikan bahwa proses ruqyah tersebut itu membutuhkan kondisi pasien yang siap menerima ruqyah. Yakin, ya, yakinil murqalah. Orang yang diruqyah itu harus betul-betul yakin. Itu yang pertama. Wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirahu. Yang kedua adalah kekuatan keyakinan yang dimiliki juga oleh orang yang melakukan ruqyah. Jadi dua hal tersebut harus ada bersamaan. Keyakinan orang yang diruqyah dengan keyakinan orang yang meruqyah. Famata takhallafa asy-syifa, ketika proses kesembuhan itu terhambat misalnya, kana li dha'fi ta'thiril fa'il, pasti penyebabnya adalah karena pengaruh yang diberikan oleh yang membaca ruqyah itu yang lemah. Au li adami qabulil mahallil munfa'il, atau sebab lain adalah mungkin pihak yang diruqyah tersebut yang tidak siap menerima ruqyah. Au limani an qawiyyin fihi yamna'u ayan ja'a fihi dawa, atau karena adanya hal-hal lain yang menyebabkan proses pengobatan tersebut mengalami gangguan, ya. Proses pengobatan tersebut mengalami gangguan. Jadi hal itu bisa banyak disebabkan oleh berbagai hal, tetapi yang paling pokok, yang paling utama adalah keyakinan yang meruqyah dengan yang diruqyah. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang makna dari keyakinan tersebut. Wa kama yakunu dzalika fil adawiyati wal adwa'i hissiyah. Hal yang sama juga berlaku untuk pengobatan yang sifatnya fisik dengan obat-obatan yang lazim digunakan manusia. Entah itu herbal atau obat-obatan lain, prosesnya pun sama. Fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li adami qabuli tabi'ati lidzalika ad-dawa. Kadang-kadang obat itu tidak berfungsi dengan baik karena secara proses alami terhalangi. Misalnya kondisi tubuh yang nggak bisa merespon obat tersebut. Ini sudah dijelaskan sebagiannya di pertemuan yang lalu, ya. Bagaimana respon tersebut bisa tidak efektif karena adanya hal-hal yang mengganggu dalam proses tadi. Itu banyak sekali penyebabnya. Oleh sebab itu masing-masing di antara pengobatan kadang-kadang memberikan fungsi yang berbeda dan bisa bersinergi dengan obat-obatan yang lain. Ya, misalnya obat yang diminum, ya, yang kemudian proses perjalanan obat tersebut, ya, sirkulasi obat tersebut menuju titik-titik yang sakit, ya, yang hendak disembuhkan itu terhalangi oleh adanya penyumbatan aliran darah misalnya, adanya toksin misalnya, ada terlalu banyak oksidan dalam tubuh misalnya. Maka pada saat itu ketika seseorang itu melakukan bekam misalnya yang bisa membuang oksidan yang ada di dalam tubuh, maka proses penyembuhan akan lebih cepat. Begitu juga dengan metode lain seperti misalnya refleksologi yang bisa membantu mengeluarkan toksin dan oksidan itu melalui air seni dengan memijat daerah meridian, ya, pada anggota tubuh. Begitu juga akupuntur dan pengobatan-pengobatan lain. Sehingga artinya pengobatan yang satu dengan yang lain itu bisa bersinergi untuk menutupi kekurangan dari masing-masing pengobatan tadi, ya. Dari masing-masing di antara pengobatan tadi itu ditutupi dengan sistem pengobatan lain. Kita kembali kepada pembahasan waqad yakunu limani an qawiyyin yamna'u min iqtidaihi atharahu. Ada juga karena faktor eksternal, ya, faktor eksternal di luar pengobatan tersebut yang mengganggu proses daripada penyembuhan tadi. Fa inna tabi'ata idza akhadhatid dawa'a biqabulin tam, ketika kondisi alami tubuh secara biologis itu memiliki tingkat respon yang baik terhadap bentuk pengobatan yang diberikan, ya, karena intifa'ul badan bihi bihasabi dzalikal qabul, maka proses penyembuhan itu akan berjalan selaras dengan respon daripada respon yang dimiliki oleh tubuh tersebut. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga ketika ini berkaitan dengan penyembuhan penyakit hati. Idza akhadha ar-ruqa wat ta'awidz biqabulin tam, ketika hati itu siap menerima
ruqyah yang diberikan seseorang secara sempurna, wa kana liraqi nafsun fa'alatun wa himmatun mu'assirah, ya. Orang yang meruqyah juga punya keyakinan, ya, punya efektivitas kondisi jiwa yang bisa memberikan pengaruh besar dalam penyembuhan. As-sara fi izalati, maka akan berpengaruh sangat besar untuk menyembuhkan penyakit. Jadi ini satu hal yang beliau ingin tegaskan, ya. Karena al-yaqin itu adalah doa, keyakinan itu adalah doa. Orang yang mau diobati adalah bagian terpenting di antara proses daripada penyembuhan penyakit. Karena ketika seseorang yakin, itu berarti dia berdoa. Belum pun dia mengumandangkan doa, dia sudah berdoa. Insya Allah dengan izin Allah, aku akan sembuh. Itu secara tidak langsung dia telah mengumandangkan doa. Tapi ketika seseorang melakukan kebalikan, itu seolah-olah dia tidak menginginkan terjadinya kesembuhan. Dia tidak berdoa kepada Allah akan terjadinya kesembuhan. Bahkan meskipun dia mengucapkan lafal doa. Ya Allah sembuhkanlah, Allahumma shfini misalnya. Tapi dalam hatinya, sembuh apa enggaknya? Allah sembuhkan apa enggak? Itu berarti doanya itu kosong. Tidak punya nilai. Hanya lafal secara lahiriah saja. Maka keyakinan itu diperlukan. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ad-du'a, maka di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, maka demikian juga dengan fungsi doa. Fungsi doa di sini. Fa innahu min aqwal asbab, doa itu adalah merupakan faktor terpenting fi daf'il makruh, untuk menepis hal-hal yang buruk, wa husulil matlub, di dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Walakin qad yatakhallafu anhu atharuh. Layaknya tadi pengobatan, doa juga demikian, kadang-kadang pengaruh doa itu tidak kelihatan. Imma lidha'fin fi nafsih, mungkin karena lemahnya doa itu sendiri, bi ayyakuna du'aun la yuhibbuhullah. Misalnya doa itu memang doa yang tidak disukai oleh Allah. Jadi memang doa itu sendiri yang lemah. Tidak dikabulkan karena tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi minal udwan, misalnya mengandung motif kebencian. Doa tapi mengandung motif kebencian. Ada orang yang doanya baik tapi mengandung motif kebencian. Apa itu? Ya misalnya orang yang minta ilmu dari Allah, meminta dibukakan pintu ilmu, mau hafal Quran, mau hafal hadis, tapi yang ada dalam hatinya, kalau aku menjadi orang yang alim, nanti aku akan membalas kekalahan perdebatan yang pernah aku lakukan dulu. Dulu aku pernah debat kalah. Mau belajar, kalau aku berilmu, aku akan mendebat dia. Atau misalnya untuk dianggap sebagai orang yang paling alim, karena selama ini dia selalu dilemahkan di hadapan orang lain. Menuntut ilmu agama untuk tujuan tadi tidak benar. Kalau itu adalah ilmu duniawi, persoalannya beda. Seorang dilemahkan misalnya dalam mencari rezeki, kemudian dia berjanji mau mencari rezeki supaya menjadi orang kaya. Sebatas masalah duniawi saja, mungkin tidak seberapa persoalannya. Ya. Bahkan bisa jadi itu merupakan motivasi yang baik selama tidak mengandung niat untuk mencelakakan orang lain. Gak jadi masalah. Ya, itu menjadi motivasi yang bagus. Tapi kalau masalah akhirat gak bisa. Menuntut ilmu agama gak bisa seperti itu. Aku dianggap bodoh nih. Aku akan belajar sampai pintar supaya ketahuan pintarku. Gak bisa. Ini ilmu agama. Karena ilmu agama itu urusannya akhirat. Tidak bisa diperlakukan seperti ilmu dunia. Maka man talaba ilman, siapapun yang menuntut ilmu, liyumari bihis sufaha, hanya untuk mendebat orang-orang bodoh, wa yubahi bihil ulama, atau untuk berbangga di hadapan para ulama, haramallahu alaihil jannah, dia diharamkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Artinya apa? Artinya bahwa niat yang jelek itu bisa saja menyebabkan doa tidak diterima. Padahal yang dimintakan bagus, mau ilmu. Tapi karena ada nilai kelemahan dari doa tadi. Apa nilai kelemahannya? Ada unsur kebencian di dalamnya. Maka dalam menuntut ilmu, kita perlu keikhlasan. Sehingga ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istijabah. Karena ilmu yang kita minta adalah ilmu yang insya Allah akan bermanfaat bagi orang banyak. Ini salah satunya. Wa imma li dha'fil qalbi, atau karena kondisi hati yang lemah. Wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi 'alaihi waqta du'a. Ketika berdoa, hatinya itu enggak fokus.
nggak konsentrasi penuh, ya, nggak benar-benar kepingin gitu istilahnya. Orang kalau minta betul-betul kepingin, itu tidak kelihatan dalam hatinya. Wa fayakunu bimanzilati al-qausir rahwi jiddan. Itu bisa diumpamakan sebuah busur panah yang talinya, ya, talinya itu terlalu kendor, ya, terlalu kendor. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Kalau digunakan untuk memanah, itu pasti daya lesatnya itu pasti lemah sekali. Kenapa? Karena talinya nggak kokoh, nggak kuat. Ya. Makanya kalau dalam prinsip memanah itu tali busur itu sangat menentukan. Ya, sangat menentukan pertama sasaran yang ingin dicapai. Ya, sasaran yang ingin dicapai itu seberapa jauh, maka busur yang paling efektif itu yang seketat apa. Itu diperlukan, ya. Kalau terlalu lentur untuk tujuan yang hendak disasar, itu menjadi lemah daya lesatnya. Bisa saja dia bagus untuk daya lesat yang hanya 1-2 meter, tapi nggak bagus untuk yang 10 meter. Ya. Dan seterusnya, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh. Wa imma li husulil mani'i minal ijabah. Atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan doa tersebut tidak terijabah. Misalnya min aklil haram, karena seseorang itu terbiasa memakan makanan haram. Wa zulmi, atau suka berbuat zalim. Waraini dzunub 'alal qulub, atau terlalu banyak dosa yang melekat di hati. Ron namanya, ya. Ron itu adalah dosa yang melekat di hati, yang menghitami hati, sehingga hati itu menjadi tidak khusyuk dalam berdoa, ya. Susah untuk diajak menikmati ibadah. Itu namanya ron, ya. Idza azadaba 'abdul mu'minu awil muslimu nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya, hadis Muslim. Ketika seorang hamba muslim, hamba mukmin berbuat dosa, itu ada bintik hitam yang mampir di hatinya. Fa in 'ada wastaghfarallah suqila qalbu. Tapi kalau dia bertobat, hatinya dibersihkan. Fa in zadallahu alaihi. Kalau dia berbuat dosa terus akan ditambah sampai menjadi ran. Fadzalikumur ran alladzi dzakarahu Allah fi kitabih. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu sudah menjadi ran seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh telah menjadi ran dalam hati mereka segala dosa yang mereka lakukan. Jadi ran itu kondisi hati yang sudah terlalu menghitam akibat dosa. Ini juga bisa menghalangi terkabulnya doa. Wastila'il ghaflati, atau orang itu terlalu teledor, terlalu lengah sampai berdoa saja nggak konsen gitu. Berdoa saja dia nggak nyadar kalau dia itu sedang doa. Sama dengan orang sholat tapi nggak nyadar kalau dia sedang sholat. Ya. Kondisi fisiknya itu dalam sholat tapi pikirannya misalnya di pasar. Ya. Pikirannya di meja makan. Apalagi di tempat-tempat yang lebih serem daripada itu, ya. Itu sering terjadi pada sebagian orang yang tidak konsentrasi dalam sholat. Padahal sholat itu adalah aqrabu ma yakunul abd, terutama ketika dia bersujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, fa aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Tetapi kondisi sholat yang gimana? Ya, kondisi ketika seseorang betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Minimal fi mawadi'id doa, terutama sekali di saat-saat dia hendak berdoa kepada Allah, itu betul-betul dia konsen, sadar betul dia dalam sholat. Itu salah satu di antaranya. Atau syahwah, karena hawa nafsu, wallahwi, wa ghalabatiha 'alaiha. Terlalu banyak main, terlalu banyak bergurau, ya. Ingat ya, terlalu banyak main, terlalu banyak bergurau, terlalu banyak tertara, itu kan mengeraskan hati. Ya. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb, dalam bahasa hadis disebutkan terlalu banyak tertawa itu akan mematikan hati. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis sehingga kajian sempat terhentikan. Kita akan lanjutkan pembahasan insyaallah taala. Kita sampai pada
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin bahwa doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang dalam kondisi lengah, dalam kondisi kosong. Jadi hadis ini sering digunakan oleh para ulama tentang pentingnya keyakinan di dalam doa. Ada dua tafsir ulama setidaknya terhadap hadis ini. Yang pertama, bahwasanya maksud daripada hadis ini adalah wa antum muqinuna bil ijabah wal halu, pada saat kita sedang berdoa, pada saat doa itu kita lontarkan, doa itu kita ucapkan, kita dalam kondisi yang betul-betul yakin. Ya, bisa dipahami di sini, pada saat berdoa kita dalam kondisi yang betul-betul yakin. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka kita harus memerhatikan kondisi kita sebelum berdoa. Sama halnya ketika kita berbicara kemarin tentang sholat yang khusyuk, ya. Apapun yang dilakukan seseorang untuk khusyuk dalam sholat, hal-hal semua yang disunahkan Nabi, ya, dari mulai merapatkan shaf, berwudu dengan baik, menggunakan minyak wangi, semuanya itu nggak ada gunanya ketika seseorang itu banyak melakukan dosa sebelum dia sholat. Di keseharian dia melakukan banyak dosa yang sudah memengaruhi jiwanya, lalu dia berharap sholatnya menjadi khusyuk, itu tidak mungkin. Kecuali, ini ada pengecualiannya, sebelum dia sholat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat terhadap dosa-dosa tersebut, sehingga ketika dia dalam kondisi sholat, hatinya sudah terbersihkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menghalangi kekhusyuan. Maka ketika seseorang berdoa, itu pun demikian. Ya. Oleh sebab itu, kondisi ketika seseorang mau berdoa harus diperhatikan. Apa yang dilakukan sebelum doa, itu akan memengaruhi apakah keyakinan itu akan muncul ketika seseorang itu berdoa atau tidak. Orang dalam kondisi nggak bagus, ya. Kalau sekarang orang nyebutnya bad mood, ya. Bad mood ini dalam kondisi dunia, ya. Tapi ini hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya akhirat, ya. Bad mood versi akhirat, gitu ya. Bad mood versi syar'i, ya. Bad mood versi syar'i ini artinya seseorang dalam kondisi hatinya nggak bisa ditanami keyakinan, gitu. Keyakinan itu kan harus ditanamkan. Tapi ketika dia berdoa, terlalu banyak semak di hatinya itu, sehingga sulit ditanami keyakinan. Maka itu tidak akan memungkinkan seseorang mengucapkan doa secara yakin pada saat dia berdoa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan antum muqinuna bil ijabah, kamu semua yakin bahwa doa kamu akan diistijabah, artinya adalah bahwasanya seseorang itu melakukan berbagai macam hal yang mendukung keyakinan tersebut untuk dapat diistijabah. Maksudnya apa? Ini bukan berkaitan dengan seperti yang kita sebutkan tadi. Yang dimaksudkan begini, seseorang itu bisa yakin kalau misalnya akan lulus dalam sebuah ujian, itu pasti ada kriteria yang telah dia lengkapin. Ya, dia udah tahu kemungkinan soal yang akan ditanyakan. Ya, dia sudah belajar lebih dari porsi yang harusnya dipersiapkan, misalnya seperti itu. Dia sudah menggunakan cara yang terbaik, waktu belajar yang terbaik, waktu menghafal yang terbaik, bahkan kalau perlu mempersiapkan dari guru yang terbaik. Ini adalah hal-hal yang akhirnya akan menimbulkan keyakinan saya akan lulus. Begitu juga ketika seseorang berdoa, nggak mungkin dia akan yakin kalau dia tidak mempersiapkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kan syarat terkabulnya doa banyak, ya. Itu nanti akan kita bahas babnya tersendiri. Tapi secara umum kita sebutkan dulu di sini. Misalnya menggunakan waktu-waktu yang mustajab, gitu ya. Waktu-waktu yang mustajab. Jangan terlalu mudah putus asa, dikit-dikit mengatakan kok doa saya kan belum dikabulkan dan lain sebagainya. Itu salah satu sebabnya. Nanti akan kita bahas. Yang kita maksud di sini syurut istijabatid doa, syarat-syarat doa itu dikabulkan itu harus sudah
kita upayakan sedemikian rupa sehingga keyakinan itu tidak muncul secara mandiri, ya. Itu namanya keyakinan konyol, ya, keyakinan yang konyol. Seseorang yang misalnya berharap, yakin dan berharap dia akan lulus, tapi dia nggak menjalankan segala sesuatunya, itu keyakinan konyol. Ikhwan fillah, ya, tarjun najata walam tasluk masalikah, itu pepatah orang Arab. Kalian berharap akan selamat, tapi nggak menempuh jalannya. Inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Sesungguhnya yang namanya perahu, sebagus apapun, ya, semegah apapun, ya, itu tidak akan pernah bisa berjalan di atas tanah yang kering. Jadi ini pepatah orang Arab yang menunjukkan bahwa tujuan yang baik itu harus dengan cara yang baik. Doa juga demikian. Fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda. Maka Al-Fatihah ini, ruqyah ini menjadi salah satu di antara obat yang sangat manjur untuk menghilangkan penyakit. Ya. Yang terutama sekali karena ruqyah itu sendiri adalah satu upaya pengobatan yang mengandung muatan doa. Walakinna ghaflatal qalbi 'anillah, tetapi ketika seseorang itu lengah, ya, kosong jiwanya dari mengingat Allah, tubtilu quwwatah, menyebabkan energi, ya, energi doa tersebut itu menjadi hilang atau minimal berkurang. Wa kadzalika aklul harami yubtilu quwwatahu wa yudha'ifuha. Orang yang suka makan haram, maka kebiasaannya itu akan menghancurkan energi dalam doa atau minimal akan membuatnya menjadi sangat lemah sekali. Nah, itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini satu hadis yang sangat populer sekali, salah satu di antara Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi dalam 40 hadis yang wajib dihafal oleh penuntut ilmu tingkat dasar, tingkat awal. Ya, bukan dai, ya, bukan dai tingkat awal, ya. Bukan ulama tingkat awal, tapi penuntut ilmu tingkat awal, penuntut ilmu tingkat dasar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya akan menerima yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memberikan perintah yang sama kepada orang-orang yang beriman, seperti yang Allah berikan perintah tersebut, seperti yang Allah perintahkan kepada para nabi. Ya ayyuhar rusul, ini perintah Allah kepada nabi. Ya ayyuhar rusulu, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Hendaknya kalian itu memakan yang baik-baik dan beramallah amalan-amalan yang salih. Lakukanlah amalan-amalan yang salih. Inni bima ta'maluna alim, karena aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Perintah kepada para nabi, makanlah yang baik-baik. Jadi makanlah yang halal, makanlah yang sehat, ya. Kemudian hendaklah kalian beramal saleh. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Apa yang dimakan seseorang itu akan melahirkan kebaikan. Ya. Oleh sebab itu para ulama sering menyebutkan, ya, para ulama sering menyebutkan orang yang memasukkan sesuatu yang buruk ke dalam perutnya akan mengeluarkan yang buruk dari mulutnya. Ya, orang yang memasukkan yang buruk dari mulutnya ke dalam perutnya itu akan mengeluarkan hal yang buruk juga dari mulutnya, dari lisannya. Itu secara otomatis demikian, ya. Orang yang makan haram dari mulutnya akan sering keluar hal-hal yang haram. Demikian juga ketika seseorang itu berdoa. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang yang beriman juga diperintahkan hal yang sama. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah segala sesuatu yang halal dari yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa qala, kemudian disebutkan di sini summa zakara ar-rajula yutilus safar. Disebutkan kisah seorang laki-laki yutilus safar, ash'asa aghbar, dalam kondisi rambut yang sudah acak-acakan, badan penuh dengan debu, kira-kira dalam kondisi safar atau perjalanan yang melelahkan sekali. Yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa mat'amhu haram wa mashrabuhu haram
wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna istajabalah. Dia berdoa habis-habisan dan kemudian menadahkan tangannya ke langit. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, selama ini selalu mengisi tubuhnya dengan hal-hal yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan mustajab? Di sini para ulama menjelaskan apa yang disebutkan di dalam hadis ini itu satu komponen yang sebenarnya lengkap di awalnya untuk istijabatul doa. Apa komponen lengkap itu? Orang dalam keadaan bersafar. Seorang mukmin dalam keadaan bepergian itu doanya lebih mustajab. Ya, digambarkan di sini pakaiannya aja sudah lusuh, berarti bepergiannya udah lama. Atau dalam perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Kemudian yang kedua, dia mengangkat tangan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan ya, seorang hamba yang mengangkat tangan berdoa itu tidak akan kembali tangannya itu dalam keadaan kosong. Artinya ini salah satu di antara ya komponen doa itu mustajab. Jadi sudah jelas, paling tidak ada dua di situ ya. Ada dua komponen yang lengkap yang menyebabkan doanya itu selayaknya diijabah. Tetapi persoalannya dia melakukan penghalang, makan haram, minum haram, dan mengisi tubuhnya dengan yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin akan diijabah doanya tadi. Kemudian zakar Abdullah bin al-Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab Az-Zuhd ya. Demikian disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala. Tapi saya pribadi mendapatkannya dalam kitab Az-Zuhd karya Abu Dawud ya, karya Imam Abu Dawud dari Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu, dan mudah-mudahan ini riwayat yang sama ya, riwayat yang sama dengan sanad yang sama. Asaba Bani Israil balaan, suatu saat Bani Israil itu mengalami musibah. Fa kharaju makhraja, mereka pergi ke tanah lapang untuk berdoa. Fa auhallahu ila nabiyyihim an akhbirhum, lalu Allah berfirman kepada nabi Bani Israil tersebut, katakan kepada mereka, innakum takhrujuna ila as-sa'id, kalian pergi ke tempat yang tinggi ini untuk berdoa tapi membawa bi'abdanin najisah, badan yang penuh dengan kenajisan. Wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaqtum biha ad-dima', kalian gunakan tangan untuk berdoa padahal tangan itu sudah kalian gunakan untuk membunuh sesama manusia. Wa mala'tum biha buyutakum minal haram, kemudian kalian telah mengisi rumah kalian dengan benda-benda haram. Al-an hina ishtadda ghadabi 'alaikum, setelah aku begitu murka kepada kalian, walan tazdadu minni illa bu'da, maka kalian justru semakin jauh dari aku. Artinya doa kalian enggak akan aku ijabah. Kalian sudah melakukan penghalang-penghalang dari istijabatud doa. Jadi ini riwayat yang bersesuaian dengan hadis. Ya, di dalam hadis Bukhari dan Muslim digambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haditsu an Bani Israil wala haraj. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat, dan silakan kalian ceritakan kisah dari Bani Israil wala haraj, enggak jadi masalah." Jadi zahir daripada kisah ini Israiliyat, kisah dari Bani Israil. Dan kita boleh mengisahkan kisah-kisah dari Bani Israil, tapi digambarkan dalam hadis yang lain ya. Kalau diceritakan kepada kalian kisah dari Bani Israil, fala tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Jangan kalian benarkan, jangan kalian dustai. Jadi jangan percaya juga jangan enggak percaya. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ketika dia merupakan kisah yang kita nggak tahu sesuai apa enggak dengan Quran dan Sunnah, ya udah diam saja. Tapi kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tolak. Tapi kalau dia bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, terima. Kenapa diterima? Karena ada persesuaiannya. Nah di sini yang diceritakan adalah kondisi di mana pada waktu itu orang melakukan perbuatan-perbuatan haram sehingga tidak diterima doanya. Itu sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Karena ada persesuaian dengan hadis, maka cerita ini bisa diterima. Jadi kisah ini menggambarkan sahabat muslim dan muslimah betapa makan haram itu menghalangi terkabulnya doa. Maka ketika kaum mukminin sedang dalam kondisi memerlukan doa itu diterima, baru mereka itu akan sadar ya. Baru mereka itu akan sadar pentingnya memelihara diri dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
ketika sudah saatnya berdoa, banyak terjadi penyakit, banyak terjadi kelaparan, banyak terjadi bencana, ya. Banyak hal-hal yang menimpa kehidupan kita, kita menadahkan tangan kita ke langit, baru kita tahu ternyata kita kurang modal untuk berdoa. Ya, kita kurang modal. Oh, dosa terlalu banyak, ya. Yang haram masuk perut kita terlalu banyak. Misalnya seperti itu. Ibadah kurang, ya. Dalam kondisi kayak gini, tiba-tiba kita mau berdoa kepada Allah. Jalan satu-satunya bagaimana? Ya bertobat. Karena tidak ada istilah terlambat. Tidak ada istilah terlambat bagi seseorang yang ingin kebaikan. Jadi kalau kita mau doa kita mustajab dengan segala kekurangan yang kita miliki, sementara kita butuh doa kita istijabah, jalan satu-satunya nggak ada lain kecuali bertobat. Maka pada saat seseorang butuh doanya itu mustajab, saat itulah dia paling butuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mujibud da'wat. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Doa kita yang begitu banyak, permintaan kita yang begitu berlimpah, itu hanya Allah yang bisa mengabulkan. Maka nggak ada jalan yang lebih baik selain daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengalami hal yang sulit, sesulit apapun, maka seharusnya pada saat itu kita semakin sadar akan dosa-dosa kita. Jangan sadar dengan dosa-dosa orang lain, ya. Justru menguliti kesalahan-kesalahan orang lain, itu nggak perlu. Sangat sekali nggak perlu. Yang paling perlu adalah menguliti kesalahan diri kita sendiri. Sejauh apa sih saya selama ini sudah menjadi hamba yang pantas untuk mustajabud doa? Abu Dzar mengatakan yakfi minad du'a ma'al bir ma yakfi ta'am minal milh. Ibaratnya doa itu membutuhkan amal kebajikan seperti halnya makanan membutuhkan garam. Ya, jadi riwayat ini sahih tapi mauquf, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan juga dari beberapa sahabat yang lain, ya. Jadi bukan dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahkan diriwayatkan juga dari tabi'i, dari kalangan tabi'in, bukan dari kalangan sahabat Nabi. Jadi ini merupakan kesimpulan sebenarnya, kesimpulan dari banyak hadis termasuk hadis yang kita bacakan tadi. Betapa yang namanya kebajikan itu sangat berpengaruh terhadap mustajabnya doa, sebagaimana garam itu berpengaruh pada enak atau enggak enaknya makanan. Bumbu udah banyak nih, wah segala macam bumbu sudah, lupa masukin garam, selesai, ya. Ya tadi saya taklim, udah lama taklim lupa masukkan speaker. Iya nggak apa-apa, itu seperti makan nasi tanpa garam, ya, makan lauh tanpa garam, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dimakan, ya. Gak apa-apa, ini intermezzo saja, ya. Jadi doa juga demikian, ikhlaskan fiddin. Pengaruh kebaikan itu sangat penting dalam doa kita. Kemudian beliau melanjutkan, sebesar apa sih sebenarnya fungsi doa dalam kehidupan umat manusia, termasuk di dalam mengobati penyakit, ya. Kalau ke orang yang sakit itu kan selalu berdoa kepada Allah nih, termasuk diantaranya orang yang menggunakan ruqyah tadi. Ad-du'a min anfa'il adwiyah, dan ternyata doa itu merupakan obat yang paling manjur. Wa huwa aduwwul bala, musuh dari segala macam bala, ya, segala macam musibah. Yudafi'uhu wa yu'alijuh. Yang namanya doa itu bisa berperang melawan bala dan musibah. Wa yamna'u nuzulahu, bahkan bisa mencegah musibah itu terjadi. Wa yarfa'uhu, atau menghilangkan musibah yang sudah terjadi. Au yukhaffifuhu idza nazal, minimal bisa mengurangi dampak musibah yang sudah terjadi. Wa huwa silahul mu'min, dan doa itu adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya, dalam sebuah lafal hadis yang sanad hadis tersebut adalah dhaif, ya. Hadis ini sanadnya dhaif. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, tiang agama, wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Ungkapan doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Ini secara makna benar. Doa itu adalah senjata orang yang beriman, karena banyak sekali hadis-hadis yang semakna dengan itu. Dikatakan ad-du'a, misalnya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Coba bayangkan, doa itu adalah ibadah. Sehingga ketika seorang berdoa, ini para ulama menjelaskan begitu, ya. Ketika orang itu berdoa, itu pada hakikatnya dia sedang beribadah. Jadi bayangkan, rasakan bahwa ketika kita berdoa, kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ketika seseorang itu beribadah, maka la yakunu hammuhu faqat, ya, fi ayyustajaba lahu ma sa'al. Himmah atau ambisinya bukan semata-mata untuk doanya itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan yang lebih daripada itu, diterima ibadahnya, itu yang paling penting. Namanya ibadah. Jadi diterimanya ibadah jauh lebih penting daripada dikabulkannya doa. Karena dikabulkannya doa itu kan hal yang misterius. Kadang-kadang Allah nggak mengabulkan doa karena Allah tahu itu nggak bermanfaat buat kita atau berbahaya buat kita. Orang minta harta yang banyak, misalnya buat tiap hari usahanya nggak berhasil terus. Kita nggak tahu apa yang Allah sembunyikan bagi diri kita. Sehingga yang namanya istijabah doa itu bukan persoalan yang terpenting. Yang penting kan kita ibadah. Ibadah kita diterima, itu yang terpenting. Soal istijabah doa kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu atas segala apa yang kita inginkan. Ya, makanya Umar bin Khattab mengatakan, la ahmilu hammal ijabah. Aku nggak pernah berobsesi itu untuk yang namanya doa itu diijabah oleh Allah, nggak terobsesi. Walakin ahmilu hammad doa, tapi aku terobsesi untuk selalu berdoa. Nah, ini bukti bahwa orang itu beribadah dengan doa. Dia senangnya berdoa. Pokoknya udah berdoa dia udah senang. Bukan obsesinya untuk ijabah. Wa idza ulhimtud doa, tapi ketika aku diilhami, Allah memberikan ilham di dalam hatiku untuk senantiasa berdoa, fa innal ijabata ma'ah. Yang namanya istijabah itu akan datang dengan sendirinya, kan begitu. Ya sama, ketika dulu saya pernah ditanya seseorang, bagaimana kita bisa membuat buku? Saya menulis beberapa buku. Buku itu bisa menjadi bestseller itu kira-kira gimana? Orang yang menulis buku, saya bilang, tujuan utamanya hendaknya ingin agar manfaatnya bisa diterima banyak orang. Itu saja. Yang terpenting itu. Karena yang akan bisa menyebabkan buku itu dibaca lebih banyak orang adalah keikhlasan yang ada dalam hati kita. Mungkin nggak dalam bentuk diterbitkan, tapi dalam bentuk yang lain. Kita tahu bagaimana Imam Bukhari yang namanya Sahih Muslimnya itu bisa menjadi kitab hadis nomor 1 sejagat sepanjang masa. Kalau kita tahu bagaimana proses beliau menulis, kita akan sadar betul, ya. Beliau itu mengumpulkan cuma beberapa ribu saja, itu dari 100.000 hadis yang beliau hafal. Itu hanya beliau kumpulkan antara 4 sampai 5.000 hadis saja untuk dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Dan kemudian setiap kali beliau memutuskan ini hadis dimasukkan atau enggak, dia sholat dulu 2 rakaat, meminta pertolongan dari Allah. Kalau emang ini baik, akan aku masukkan. Kalau tidak. Coba bayangin, berapa ribu kali beliau sholat. Jadi jangan bandingkan antara Sahih Bukhari dengan kitab atau buku yang kita tulis sekarang ini. Bandingkanlah keikhlasan kita dengan keikhlasan beliau, maka wajar kalau kitab beliau itu menjadi dibaca sangat banyak orang. Beliau digelari sebagai Amirul Mukminin. Banyak kitab hadis yang jumlahnya jauh lebih banyak, hadisnya dari Sahih Bukhari. Tapi kenapa kitab beliau yang menjadi di urutan paling terdepan? Jadi ini kita katakan keikhlasan hati. Pada saat menulis buku, yang kita tulis dengan hati akan sampai ke hati. Ya, saya mengalaminya sendiri ya. Jadi banyak orang mengalami demikian. Saat obsesi saya itu enggak untuk diterbitkan, malah justru jadi bestseller. Ya, saat saya ingin diterbitkan, malah justru akhirnya kurang laku. Ya, pada dilihat secara fisik, saya suruh baca seseorang mana bahasa yang lebih bagus, ini lebih bagus, tapi ini lebih diterima. Oh, berarti saya perlu memperbaiki niat dalam hati. Jadi jangan berobsesi sebuah buku itu akan menjadi bestseller, jangan sama sekali. Ya. Niatkan saja setiap buku yang kita tulis akan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin bukan dalam bentuk diterbitkan, saya katakan. Mungkin kita sudah meninggal dunia, buku itu ditemukan orang lain baru diterbitkan. Atau ditemukan orang lain, dicetak banyak-banyak, dibagikan gratis. Kita nggak tahu. Tapi manfaatnya pasti akan lebih banyak dinikmati oleh orang lain. Itu ya, ikhwas fillah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah ibadah. Jadi makna hadis ad-du'a usilahul mu'min ini sesuai ya. Makanya dijelaskan oleh para ulama sering kali, termasuk Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas menjelaskan makna hadis ini sahih. Jadi tetapi lafal ini bukanlah lafal hadis yang sahih. Loh kenapa? Kalau emang maknanya hadisnya sahih, nggak diterima saja. Itu sebagai hadis Nabi. Nah ini yang sering saya jelaskan kepada banyak sekali teman-teman.
bahwa persoalan makna hadis itu sahih dengan meriwayatkan hadis itu satu hal yang berbeda. Biarpun maknanya itu sahih, kalau dia diyakini bukan hadis Nabi, jangan disampaikan sebagai hadis Nabi. Loh, kenapa demikian? Karena persoalannya adalah seperti kita meyakini bahwa sholat itu wajib misalnya. Sholat itu wajib bahkan rukun, tapi kemudian kita mengucapkan satu ucapan yang bukan ucapan Nabi. Lalu kita nisbatkan kepada beliau. Bunyinya misalnya as-salatu wajibah. Sholat itu wajib. Kita nisbatkan bahwa Nabi SAW bersabda, waliyadzubillah demikian. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Dusta atas nama aku tuh enggak sama dengan dusta atas nama siapapun di antara kalian. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia bersiap-siap masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain dikatakan man haddatsa anni, orang yang menyampaikan hadis dariku, wa huwa ya'lamu annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzibin. Sementara dia sadar tahu bahwa hadis itu tidak benar, tidak sahih dari Nabi, maka berarti dia adalah salah satu di antara pendusta. Jadi sekali lagi soal hadis ini sahih tidak sahih kemudian diriwayatkan itu berbeda dengan persoalan maknanya sahih atau tidak sahih. Saya sengaja menyampaikan ini karena memang maknanya sahih, tapi saya harus tegas mengatakan para ulama menjelaskan bahwa hadis ini dhaif, ya. Itu sebatas yang saya ketahui, wallahu a'lamu bissawab. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa ma'al bala'i thalathu maqamat. Doa tadi sudah kita katakan sebagai piranti terbaik dalam menyembuhkan penyakit. Sebagai obat yang paling bagus untuk menyembuhkan penyakit. Termasuk untuk menghela bala. Ya, untuk mengenyahkan bala musibah. Tetapi beliau mengatakan kalau yang namanya doa itu nanti akan berperang ya, melawan musibah, penyakit dan lain sebagainya, maka kondisi doa di hadapan penyakit, doa di hadapan musibah itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'u. Memang doanya itu lebih kuat dari musibahnya. Doanya lebih kuat dari penyakitnya. Orang kena penyakit atau kena musibah, ya, kemudian doanya lebih kuat karena dia lebih ikhlas, dia banyak bertobat kepada Allah sehingga nilai doanya itu jauh lebih tinggi daripada musibah yang menimpa. Maka musibah itu pun lenyap dengan sendirinya. Yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala fayaqwa alaihi fayusabah bihil abdu. Atau mungkin doanya lebih lemah dari musibahnya. Kekuatan doanya tidak mencukupi untuk bisa mengenyahkan musibah atau penyakit tadi sehingga dia tetap kena penyakit. Itu kena musibah tersebut. Walakin yakhaffifuhu, tetapi paling tidak dampaknya lebih ringan. Dampak dari penyakit tersebut lebih ringan. Wa in kana dha'ifan, jadi meskipun sangat lemah sekali. Ya, tapi perlu diberi catatan di sini apa yang disampaikan oleh beliau ini perlu diberi catatan bagi kita supaya tidak salah paham dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau ada seseorang yang zahirnya misalnya berdoa, kemudian doanya tidak diistijabah, itu bukan berarti mutlak bahwa doanya lebih lemah. Ini hanya satu kondisi. Kenapa doa itu tidak diterima diantaranya adalah karena doanya lebih lemah. Karena sebagaimana tadi telah ditegaskan, kadang-kadang Allah tidak mengistijabah doa karena hal lain. Karena Allah tahu doa itu tidak bermanfaat buat orang itu. Ya, jadi Allah sangat kasihan, ya. Kalau diistijabah doanya malah hambanya akan celaka, kan bahaya. Ya, ada orang meminta sesuatu sama dengan anak kita minta sama kita nih. Kita menjadi orang tua yang baik kalau memberikan sesuatu yang bermanfaat buat anak, kan begitu ya. Nah, kita tahu kalau kita berikan ini anak kita akan terkena bahayanya. Kalau kita kasih juga, ini sayang anak atau enggak? Enggak sayang. Ya. Sama juga demikian yang dilakukan Allah terhadap hambanya dengan qiyas aulawi tentunya, ya. Allah Subhanahu wa taala kalau sayang enggak akan mau mencelakai hambanya. Jadi kalau zahir permintaan itu tidak diterima bukan berarti tidak diistijabah. Tapi diganti oleh Allah, itu doanya itu disimpan oleh Allah sebagai amal kebajikan yang nanti pahalanya akan Allah tumpuk bagi ini di akhirat nanti. Itu bagi orang-orang yang saleh. Ya, bagi orang-orang yang saleh. Bahkan kadang-kadang bermanfaat sekalipun bisa saja Allah menunda. Karena Allah tahu hamba yang satu ini kalau tidak diistijabah doanya dia semakin dekat kepada Allah. Bayangkan. Ada orang yang kalau doanya itu ditunda dia makin dekat kepada Allah. Jadi justru ditunda oleh Allah
istijabah doa, bahkan sampai tidak dikabulkan selama dia di dunia. Sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan lebih pasrah dan lebih dekat kepada Allah. Ya, jadi Allah yang Maha tahu tentang hal itu. Tapi ini diantara penyebab doa itu kadang-kadang tidak diterima tadi. Wasalis ayyatakawama, kadang-kadang posisinya imbang nih, ya. Wa yamna'u kullu wahidin minhum sahibuh, ya. Posisinya imbang artinya bagaimana? Ya, artinya imbang itu kadang-kadang doanya menang, kadang-kadang penyakitnya yang menang, ya. Kadang-kadang doanya kalah, kadang-kadang penyakitnya yang kalah. Yaitu diantara yang disebutkan oleh para ulama, yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini berkaitan dengan doa, ya. Kemudian beliau menyebutkan satu hadis lain yang diriwayatkan Imam Hakim dalam sahihnya, itu dalam Al-Mustadraj, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yughni hadarun min qadar. Ini makna hadis yang perlu kita jabarkan supaya kita enggak salah paham. Kehati-hatian yang bagaimanapun itu tidak akan mengubah takdir. Wad du'a yanfa'u bima nazala wa bima lam yanzil. Tapi doa itu akan bisa memberikan manfaat mengatasi musibah yang sudah terlanjur terjadi atau yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzili fa yalqahu du'a fa ya'talijani ila yaumil qiyamah. Bala dengan doa itu akan bertemu di satu titik dan mereka akan saling bertarung sampai hari kiamat. Itu menunjukkan bahwa doa dan musibah itu bertarung, sehingga mana yang lebih kuat itu yang akan menang. Nah, di awal hadis ini ada satu ungkapan yang mungkin sering disalahpahami sebagian orang, ya. Kewaspadaan, kehati-hatian kita yang bagaimanapun itu tidak akan pernah bisa menolak yang namanya takdir. Ini bukan berarti kita tidak berusaha. Ingat ya. Tetapi kita sadar apapun yang kita usahakan, kalau takdir sudah menentukan akan terjadi takdir tersebut. Kan banyak orang yang beriman, berobat dari satu penyakit nggak sembuh. Bukan berarti dia nggak dekat dengan Allah. Tapi Allah sudah menakdirkan sesuatu atas dirinya. Ya, Allah sudah menakdirkan sesuatu atas dirinya. Ya, ketika takdir sudah ditentukan pasti akan terjadi. Jadi arti di sini bahwa takdir Allah itu sifatnya jelas, tidak akan bisa berubah hanya karena kehati-hatian seseorang. Tetapi yang jelas doa kita bermanfaat. Ya, bagaimana bentuk manfaat doa tersebut bersamaan dengan takdir Allah? Titik pertemuannya hanya Allah yang paling paham. Makanya kalau dibicarakan masalah takdir itu, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kita harus banyak nahan diri, ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita nolak takdir, ya. Udah, takdir itu nggak ada. Atau kalau kita nggak hati-hati, malah kebalikannya. Segala sesuatu sudah ditakdirkan, nggak usah kerja saja. Itu bahaya, dua-duanya bahaya. Jadi kita harus meyakini takdir itu sudah ditentukan Allah, tapi kita juga harus yakin bahwa setiap upaya kita itu pasti diganjar sesuai dengan apa yang kita amalkan dan niatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia. Yang namanya doa tidak akan sia-sia. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ya, suatu saat Umar bin Khattab pernah mengutus sebagian di antara tentaranya ke negeri Syam, masuk ke satu daerah yang di situ ada taun. Ada wabah, semacam wabah pes atau kolera gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan jangan masuk. Lalu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bertanya kepada Umar bin Khattab, afirarun minal qadar? Apakah ini artinya kita mau lari dari takdir nih? Kita kan udah jelas ada misi yang begitu baik untuk masuk ke negeri Syam. Kenapa kita tunda hanya gara-gara di sana ada kolera? Apakah kita mau lari dari takdir Allah? Awa ghairuka sa'ala dzalik. Mungkin yang bertanya itu bukan kamu ya. Jadi Umar bin Khattab ini gak senang kalau dia berbeda pendapat dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sama-sama sahabat Nabi ya. Jadi beliau berkata ini pasti yang nanya bukan kamu ini ya. Naam ya. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kita emang berlari wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi dari takdir Allah yang satu menuju dari takdir Allah yang lain. Jadi artinya awara aita in kana ma'akum ibil ya. Bagaimana saya berikan perumpamaan, Umar bin Khattab berikan perumpamaan demikian ya. Kamu punya seekor unta nih ya. Punya seekor unta kemudian yang mau kamu gembalakan. Salah satu di antara tempat tersebut ada dua tempatnya untuk mengembalakan ya. Ihdahuma khisbah wal ukhra jadbah. Yang satunya subur dan yang satunya tandus.
Yang mau kita bawa kemana? Ya. In ra'ita al-khisbah famin qadarillah. Kalau kamu akhirnya memilih, udahlah di tempat yang subur saja, itu takdir Allah berlaku. Kalau kamu bawa ke tempat yang jazbah, in ra'ita al-jazbah famin qadarillah. Takdir Allah juga berlaku. Nah, takdir mana yang kamu mau pilih? Kan itu kira-kira seperti itu. Jadi bahasa yang sungguh sangat indah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya upaya itu tidak boleh mengubah apapun yang kita yakini tentang takdir Allah itu pasti berlaku. Ya. Biarpun kita sudah menjalankan perintah Allah dengan menjauhi penyakit, kalau penyakit itu akan datang bisa saja datang, tapi kita telah berada di posisi yang benar. Ya. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, ya. Kalau kalian itu mendengar idza sami'tum bi ardin, ya, kalau kamu mendengar ada satu negara di dalamnya terjadi wabah taun, fala taqdamu alaih, jangan kamu masuk ke dalamnya. Ya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, dan kalau itu terjadi di tempat kamu tinggal, fala takhruju minha, maka jangan kalian keluar darinya. Itu metode karantina namanya, ya. Jadi Nabi menegaskan itu di dalam hadis, maka kita ikutin. Ya, persoalan kemudian biarpun kita ternyata sudah di dalam malah kita kena, atau kita udah nggak masuk jauh kok kita kena juga, itu semua terjadi dengan takdir Allah. Tapi ketika takdir itu terjadi, kita dalam posisi yang benar, itu yang penting. Kita dalam posisi yang benar, kita dalam posisi yang dibenarkan syariah. Ya, udah ada penyakit, tempat penyakit kita masuk, kena penyakit tuh konyol namanya, ya. Jadi udah berbuat dosa, ngelanggar, kena penyakit, wih, ngeri banget. Tapi kalau kita sudah berada dalam ketaatan, dalam ibadah, kita mengikuti perintah Nabi, kemudian kita kena penyakit juga, Allah takdir kita meninggal sekalipun dengan penyakit tersebut, kita tetap berada dalam kebaikan. Ya, karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu hal yang sangat baik, ya. Oleh sebab itu yang namanya doa, ya, yang namanya doa itu menjadi senjata orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hadis tersebut. Tapi beliau menyebutkan berbagai pendukung daripada riwayat tersebut, sehingga beliau menyimpulkan hadis ini hasan. Digambarkan di dalam hadis tersebut, ya, bunyi daripada hadis tersebut, man futiha lahu, ya, man futiha lahu babud du'a, siapapun di antara kalian yang dibukakan pintu doa, artinya dibukakan hatinya untuk berdoa, futihat lahu abwabur rahmah, pasti akan dibukakan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menjadi hamba yang baik ketika kita banyak berdoa. Karena tadi kan sudah disebutkan, ya, doa itu ibadah. Kalau yang namanya ibadah, kita mau dong banyak-banyakan ibadah, kan gitu, ya. Bukan persoalan kita punya kebutuhan atau enggak, ya. Semakin banyak kita berdoa, berarti semakin banyak kita ibadah. Orang yang dibukakan hatinya untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah, itu berarti dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Karena yang namanya keinginan berdoa kepada Allah itu betul-betul anugerah dan karunia, ya. Kadang-kadang itu didapatkan seseorang dengan adanya ujian. Jadi salah satu di antara hikmahnya supaya orang itu berdoa kepada Allah. Atau dengan secara tanpa diinginkan seseorang itu misalnya melakukan berbagai bentuk dosa. Ya, jadi dosa-dosa itu, meskipun dosa itu dilarang, kita diharuskan menjauhkan dosa. Tapi kadang-kadang ketika dosa itu sudah terjadi, ada hikmahnya. Ya. Karena orang yang seperti itu berarti dibukakan pintu rahmat. Wa ma su'ila Allah Subhanahu wa taala syai'an, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dimintai doa sesuatu, ya, ahabba ilaihi minal afiyah, daripada ketika seorang hamba meminta keselamatan atau kesehatan. Jadi tidak ada doa yang paling Allah senengin, ya, dari seorang hamba daripada ketika seorang hamba meminta dia diberikan keselamatan, diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan. Itu doa yang paling disenengin. Oleh sebab itu ketika seseorang melakukan kesalahan, ya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, kadang-kadang itu Allah menginginkan itu sebagai jalan bagi kita untuk bertobat. Tadinya kita rajin ibadah, kita malah cuman ibadah saja, maaf merasa diri kita sudah baik, gitu loh.
Karena nggak perlu banyak minta sama Allah, ya Allah pasti akan memenuhi apa yang saya inginkan. Karena kita sudah merasa dekat kepada Allah. Padahal doa itu adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Yakunu fi mu'dhabi hayati, harus ada di sebagian besar hidup kita. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran orang yang nggak berdoa itu orang yang takabur. Alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takabur dan nggak mau berdoa kepada Allah. Jadi ketika seorang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia itu pasti akan banyak berdoa kepadanya. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran ya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis ya, laulam tudznibu, seandainya kalian itu tidak berbuat dosa, ya, seandainya kalian nggak berbuat dosa, la zahaballahu bikum, pasti Allah akan melenyapkan kalian dari muka bumi ini. Wala jaa biqaumin adznabu, Allah akan datangkan lagi kaum manusia lain selain kalian, dari jenis kalian atau dari jenis yang lain. Adznabu, yang mereka akan berbuat dosa, fayastaghfirullah fayaghfiru lahum, yang mereka akan meminta ampun dan mereka akan diberikan ampunan. Jadi artinya apa? Dosa yang dilakukan oleh manusia pun kadang-kadang ya Allah inginkan pada diri seseorang tersebut untuk dia mendapatkan kebaikan. Gara-gara dia berbuat dosa, seseorang langsung akhirnya jadi tambah dekat kepada Allah, lebih banyak menangis kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya istighfarnya jadi berlipat-lipat setiap hari. Setiap ingat dosanya istighfar lagi, ingat dosanya istighfar lagi. Dulu waktu belum banyak berbuat dosa, sok-sokan dia istighfarnya jarang-jarang. Ya. Karena dia merasa nggak berbuat dosa, buat apa istighfar? Ya. Padahal bisa jadi dia berbuat dosa tapi dia nggak sadar. Jadi ikhwaskan fiddin, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa lembar awal dari Al-Jawabul Kafi dengan Sa'ala Ad-Dawa Sya'i ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Intinya ya bahwasanya doa itu adalah merupakan metode pengobatan terbaik ya, untuk mengobati segala bentuk penyakit kita. Apapun yang kita gunakan untuk mengobati penyakit kita sebagai wasilah, itu harus diiringi dengan doa. Karena doa menjadi bagian yang paling penting untuk menyembuhkan seseorang. Dengan obat yang sama seseorang bisa sembuh, tapi dengan obat yang sama seseorang yang lain tidak sembuh. Ya, kadang-kadang yang menentukan tadi adalah doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dia banyak berdoa kepada Allah, maka sesuatu yang ringan akan bisa mengenyahkan yang besar. Ya, itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, ya. Kita nggak pernah bisa tahu ya bagaimana satu obat bisa menyembuhkan penyakit kita. Jalurnya hanya Allah ketahui. Ya. Itu nanti akan kita ceritakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan saja di sini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.